Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi kali ini kita akan belajar penggunaan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu, dan kenapa kita harus belajar kalimat efektif? Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Kalau kita lihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Di dalam gambar ini, kita dapat melihat bahwa si pembicara ketika menyampaikan kepada pendengar, pendengarnya langsung paham. Itu tandanya si pembicara menggunakan kalimat efektif. Coba bandingkan dengan gambar ini. Ketika melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa si pendengar tidak memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara. Itu tandanya si pembicara tidak menggunakan kalimat yang efektif, sehingga komunikasinya menjadi tidak efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dapat menyampaikan pesan, dan dapat dipahami secara efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Maksudnya, kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam suatu kalimat. Sebagai contoh, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Terdapat pemborosan pada kalimat tersebut, yaitu adanya pengulangan kata saya tidak suka. Agar kalimatnya menjadi efektif, dapat kita perbaiki menjadi saya tidak suka buah apel dan durian. Ciri yang kedua adalah ketepatan pola kalimat. Maksudnya adalah pola kalimat yang digunakan memiliki unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Ciri ketiga adalah ketepatan makna kalimat. Maksudnya adalah kalimat efektif tidak mengandung makna yang multitafsir. Multitafsir itu adalah banyaknya pemahaman, sehingga membingungkan pembaca. Sebagai contoh, rumah bupati yang besar itu dijual murah. Kalimat itu tidak efektif karena memiliki multitafsir, yaitu kata yang besar itu rumahnya atau bupatinya. Kalimat efektifnya adalah rumah yang besar milik bupati dijual dengan harga murah. Ciri yang keempat adalah sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Maksudnya adalah kalimat yang kita sampaikan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada bahasa Indonesia. Misalnya penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma. Dengan mempelajari kalimat efektif, maka akan memudahkan pendengar atau pembaca memahami maksud si pembicara atau si penulis dengan jelas dan tepat. Jadi, mari kita gunakan kalimat efektif dalam keseharian kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Aku diutus dengan riwayat singkat, tetapi syarat makna." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah dikenal sebagai pembicara yang hebat. Saat berbicara, beliau sangat efektif. Bahasanya tersusun indah dan mudah dipahami. Beliau berbicara dengan ungkapan yang singkat tapi luas maknanya. Yuk kita contoh Rasulullah dengan mengikuti kebiasaan beliau dalam bertutur kata singkat dan mudah dipahami. Alhamdulillah, demikian sesi pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.